يا سيدنا محمد السلام عليك الصلاة والسلام في كل أيامنا يا سيدنا محمد السلام عليك الصلاة والسلام في كل أيامنا سرمدا جمال الله في مسجدنا إلهي يا شهيدا النبي بلغنا بشفاعة يا سيدنا محمد السلام عليك الصلاة والسلام في كل
Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul lahum al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Khatir wa Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat terus derajat kita dari satu makom ke makom lainnya. Mudah-mudahan berkenan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita bersama dan menyokong hidup kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Jala'ul Khatir kita dikisahkan oleh Syekh tentang al-mu'minu yanzuru binurillah. Orang mukmin melihat sesuatu dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengerti ada dua mata, mata johir dan mata batin. Mata batin itu disebut dengan hati. Hati itulah ubudiyah kita. Ketika kita melihat johir mata kita, kita melihat sesuatu seperti apa adanya johir kita. Namun pada batin kita, pada hati kita, kita harus menggunakan melihatnya dengan nur Allah. Hati kita itulah dapat melihat kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semesta alam raya dan di kehidupan ini. Sehingga ketika mata johir kita melihat A, di dalam A itu kita bisa melihatnya dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri seorang mukmin yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzuru binurillah. Orang mukmin itu sudah memandang dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nur Allah itu juga, dari melewati pengertian mata hati itu, dia dapat melihat kedudukan dirinya, bagaimana posisinya, makomnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia dapat masuk ke alam ruh atau alam arwah. Di situ mereka dapat berjumpa dan melihat arwah atau ruh-ruh lil malaikat, para malaikat, wasidikin, orang-orang yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wan nabiin, dan para nabi-nabi. Terutama dia berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam binurillah. Tidak hanya harus dengan melewati mimpi, tapi bisa dilihatnya dengan mata batin di dunia ini secara yaqazah, secara nyata, melewati mata hatinya yang disebut dengan pandangan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu haja bi suwaida qalbihi wasofahi sirrihi. Inilah satu kalimat titik di relung hati seseorang bila dapat melihatnya. Wasofa sirrihi, dan kesucian sir hatinya. Di dalam hati itu ada sir lagi, ada mata yang lebih tajam lagi daripada sekedar hati, disebut dengan mata sir, mata yang lebih rahasia. Bahasa yang digunakan oleh hati adalah bahasa rumus, lebih rumus lagi dalam bahasa sirnya. Maka itulah perwujudan dimaksud bagaimana orang menggunakan mata batinnya. Wa huwa abadan fi parhati ma'a rabbihi sallallahu ma'a rabbihi ajja wa jalla. Selama-lamanya lah bila sudah dia dapatkan keadaan itu, dia dapat bergembira bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan anugerah-anugerah ruhani dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti Allah memberitahukan kepadanya bagaimana keadaannya akan datang, bagaimana dia dikubur nanti, bagaimana akankah dia bersama dengan Nabi SAW nanti di alam ruh yang sebenarnya atau di alam setelah kematiannya, bagaimana akhir kehidupannya. Dia ada perasaan di dalam hatinya Allah menjamin hidupnya, ada perasaan Allah selalu menolong dirinya, selalu Allah gambarkan dalam hidupnya bagaimana Allah selalu lekat mengawasi dirinya, Allah selalu lekat dalam sirnya, Allah selalu mengawasinya, dirasakannya dalam sirnya. Allah mengayomi, menyokong dan menolong, membantu hidupnya. Subhanallah. Bahkan dirinya dapat merasakan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa wasitatun ya'khudhu minhu wa yapraku 'alal khalqi minhum. Inilah satu titik bagaimana dia dapat melihat bagian hatinya, sirnya sebagai perantaranya terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini terhubung dengan Allah itu melalui hati dan sir. Kalau hidup kita tidak menggunakan hati, berarti kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda melihat johir saja, itulah lalu Anda bisa menghina orang. Melihat guru tarmiji, mungkin sidin tuha, ya kah? Wah, dasar orang Tuhan aja. Ya kah? Karena melihat mata johir. Lalu guru-guru kita mengajarkan kepada kita gunakan ilmu yakin. Ujar guru-guru kita, orang tua makin tua itu banyak barakatnya. Yalah, banyak barakatnya. Lalu kita percaya, itu namanya menggunakan ilmu yakin. Tapi belum melihat lagi pakai hati ini beluman. Cuma kita, ujar guru kita, orang tua itu, sidinang itu, makin tua, makin panjang umurnya, makin barakat. Tapi kita kada tahu lagi, kenapa? Karena kita hanya baru mendengar secara ilmu yakin, informasi dari guru kita yang menjadikan kita yakin. Naik lagi kita ke tingkat yang kedua, kita belajar ilmu ma'rifatullah, ya kan? Belajar tentang hati kita itu bagaimana. Akhirnya terbuka apa? Naik kita ke tingkatan yang kedua, bukan lagi ilmu yakin tapi masuk ke ainul yakin. Ain artinya melihat, pakai hati sudah kita. Orang tua ini sidin bagus seperti ini, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah tidak mungkin sidin bisa berumur panjang. Pak, berarti beliau yang dimaksud dengan banyak berkah itu berarti terkumpullah nikmat Allah yang banyak kepada diri beliau. Subhanallah. Mulailah melihat anugerah Allah pada seorang beliau ini, orang tua misalnya, orang tua atau orang tua kita di rumah. Barulah kita merasakan melihat anugerah Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada orang tua kita. Situ sudah kita menggunakan mata hati melihat, tidak lagi dengan johir. Kalau pakai johir, orang tua kita di rumah makin tua makin jelek, mungkin makin tua makin masalah, mungkin merepotkan, mungkin menyuruh kita ini dan itu, ya kan? Mungkin beliau sedang stroke, pasti kita melayaninya, merepotkan kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu aktivitas kita, iyalah. Itu kalau pakai mata johir. Tapi begitu kita mulai menggunakan mata yang kedua, ainul yakin, nur Allah, kita melihat orang tua kita itu adalah kumpulan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan Nabi, ridollah ridol walidain. Ridho orang tua tergantung ridhonya, ridho seseorang tergantung ridhonya anak, tergantung ridhonya orang tua. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Apa itu maksudnya? Kita tidak paham karena kita melihat dengan mata zahir. Begitu kita menggunakan mata hati, sadarlah kita, orang tua kita, ladang amal kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dia menyuruh kita, makin dia merepotkan kita, makin banyaklah amal kita
makin berkemungkinanlah kita disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh orang sudah melihat dengan nur Allah. Inilah contoh orang sudah menggunakan mata, namanya ainul yakin, meskipun belum hakul yakin. Nah, ya kah? Alhamdulillah, pahamlah. Nah, subhanallah. Tapi jangan sampai keadaan itu mengalahkan ilmu nanti. Gara-gara orang tua lalu tidak mau belajar, ya kah? Nanti makin bloon, tidak tahu bagaimana caranya juga supaya mendapatkan ladang amal pada orang tua itu perlu ilmu juga. Nah, ilmu lagi perlu. Nah, ini. Maka dia bisa mengambil apa yang menjadikan perbedaan pada makhluk itu. Seperti orang yang sudah menggunakan basirahnya ainul yakin, menggunakan nur Allah. Kata saya, paminhum mayyakunu alimul lisan wal qalb. Ada orang itu alim hanya lisannya dan hatinya. Jadi ulama itu, seorang ulama atau seorang penceramah, ada orang itu alim dengan lisan dan hatinya. Lisannya alim, perkataannya benar, hatinya juga benar. Nah, dua-duanya. Wa minhum may yakunu alimul qalbi. Ada lagi orang yang alimul qalbi lakinnal lisan, tapi lisannya tidak alim. Hatinya alim. Hatinya dekat dengan Allah. Hatinya tajam. Mengerti dia mana yang salah menurut Allah, mana yang tidak salah menurut Allah. Mengerti dia posisi dirinya dengan Tuhannya. Yang orang mukmin tadi, orang mukmin itu. Tapi kalau ditanya kepadanya, dia tidak bisa menjelaskan. Iyalah, banyaklah kayak itulah, banyaklah. Kayak Pak, belajaran di mana? Di Rawasari itu kayak Pak. Apa yang dijelaskan di sana? Apa yalah aja. Udah tahu apa kok? Ya kah? Banyak itu menjelaskan dengan orang tidak bisa. Dah, ikut aja sudah. Kita duduk di sana. Masalahnya sudah berapa tahun belajar? Sudah setahun, ada yang 2 tahun belajar. Apa yang kamu rasakan? Yang bisa dirasakan ya kenapa? Apa yang kamu rasakan? Sejak aku belajar, sekarang ini aku sulit lupa dengan Allah. Sulit lupa dengan Allah. Dulu sebelum belajar, ya kah? Sulit ingat dengan Allah. Sekarang sulit lupa dengan Allah. Bila disebut nama Nabi Muhammad, rasa menetes air mata di mataku. Itu Jepang yang ku dapat. Itu jelas didapat itu ja. Ternyata itu permata yang paling mahal, lebih mulia, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kenapa? Itu tidak bisa didapatkan oleh orang mukmin biasa. Tapi kalau soal menjelaskan tidak bisa. Bingung. Bingung. Tapi kalau soal perasaan, pokoknya seumur-umur hidup aku tidak pernah menangis dengan Allah. Sekarang aku bisa meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Air matamu itulah ma'rifatullah. Hatimu kemudian menjadi lembut lain. Lembut karena Allah sudah menyinari dengan nur Allah di dalam hatinya. Terlihatlah kelembutan Allah dalam hatinya. Siapa yang bisa merasakan? Orang itu tidak bisa dilihat dengan mata-mata kepala sendiri seperti manusia umumnya. Nah, ini hebatnya orang seperti itu. Beda lon Palui, kisah Palui lah. Nah, kisah Palui. Palui ini hanya Raja Jua ke masjid nih, lawan Garbus kita ke masjidan. Baru-baru sekali aja Jua sholat. Rupanya melihat orang berjalan. Orang berjalan ini kayak pincang. Pincang itu apa guru bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya pincang itu apa? Tidak rata nah. Palui melihat bisa tuh bebisul tuh jar Palui orang tuh jar nyangka bebisul kalau jar Garbus salah tuh
kira-kira orang ini berjalan ya, rupanya orang ini menuju ke masjid juga. Garbus salah lain bebisul, kira-kira nya tuh ambien. Rupanya orang yang berjalan nang pincangnya itu tuh beparak-parak sudah lawan masjid kita itu mendengar pina ribut awal membicarakan. Ini maksud saya Paloi dan Garbus yang dilihatnya johir, bukan batin enggak. Kalau hati, ya Allah, mudah-mudahan orang ini selamat ya Allah. Mudah-mudahan orang ini kalau dia ada kesulitan, semoga Engkau mudahkan. Nah, itu memandang dengan hati nur Allah. Rupanya orang ini sampai dekat sudah. Apa ribut? Soal aku kah? Kenapa? Kan jadi jar Paloi pian anu kah? Bebisul kah? Jadi jalan jadi timpang, tidak rata. Kada aja sih din. Enggak aja sih din. Jadi jar si Garbus pian anu kah? Apa ambien kah? Kada aja sih din. Mah apa? Jangan ikam berdua menangguh. Aku gin kada tahu. Nang apa jadi aku nih berpikir tapu cirit kah kada kah aku nih sih din. Tahu lah tapu cirit ya. Hah? Nah, tapu cirit aku jujur sirin kada tahu tapu cirit kah aku nih kada, makanya aku benggang hati-hati melihatnya nak kawisi dulu. Bila kelihatan tapu cirit ya tuh dibasuh ya lah, bila lain tuh ya lah. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib. Alhamdulillah Habib Alwi. Nah Habib, alhamdulillah duduk Habib pada. Nah, alhamdulillah pada. Ya lah. Menangguh-nangguh nang ampun diri pun tidak tak. Jadi ada alim mengisahkan tidak bisa dia dekatnya dengan Allah. Mungkin pian-pian ini banyak nang kayak itu. Nggak apa-apa, itu sudah dicatat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, memang begitu akan terjadi. Jadi jangan risau pian menjelaskan orang. Kadang anak bini pun minta penjelasan tidak bisa menjelaskan, ya kah? Nggak apa-apa. Memang seperti itu ada orang yang alim di hatinya, yalah, tapi tidak alim di lisannya. Ada yang alim di lisannya, ada yang alim juga di hatinya, dua-duanya menjelaskan bisa, memang alim di hati. Ada lagi di hatinya saja alim, tapi menjelaskan lisannya tidak alim. Kalau soal ditanyakan soal tukang menukang, hebat aja menjelaskan. Soal harga sayur berapa hebat aja menjelaskan. Soal harga ikan di pasar hebat aja menjelaskan. Tapi soal tadi ketuhanan, hubungan diri dengan Allah, tentang marifatullah tidak bisa menjelaskan dengan orang. Cuma dapat dirasakan di hati. Nah, itu kelompok yang kedua. Ujar saya. Ketahuilah, bila selain dua itu berbahaya. Siapa itu? Wa amal munafik, itulah orang-orang munafik, bahwa alimul lisan lakinnal qalba. Ada orang yang di lisannya hebat menjelaskan agama, hebat menjelaskan tentang ma'rifatullah, tapi di hatinya jahil. Di hatinya jahil. Kullu ilmihi bilisani, seluruh ilmunya hanya tergadai atau tersimpan di dalam lisannya saja. Kalau menjelaskan, panjang lebar dia bisa. Hatinya tidak alim. Orang itulah orang munafik namanya. Walihaja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqafu ma aqafa ala ummati munafik alimul lisan. Beb. Aku khawatirkan ya Nabi, aqafu ma aqafa ala ummati, yang aku khawatirkan dari di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang munafik, yaitu alimul lisan, yang hanya alim dalam lisan. Subhanallah. Ya kalau lah, paham ya kalau lah. Nah, kesimpulannya apa? Kita yang disampaikan oleh Syekh ini, kesimpulannya bisa kita tarik kesimpulan apa yang kita dapat, kita belajar ma'rifatullah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama ini.
dapat kita rasakan yang penting, hikmah bagi diri kita. Tidak penting bisa menjelaskan itu kepada orang lain, tidak penting. Tidak penting. Yang penting kita merasakan sudah bisa bercucur air mata di hadapan Tuhan. Bisa kita begitu mendengar nama Nabi Muhammad terasa rindu di dada kita kepada baginda. Itulah yang mahal bagi orang mukmin itu. Bagaimana dia bisa hidup secara sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makom namanya sudah ternyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan.